sebagaimana mewakili tokoh masyarakat kita tadi mengatakan, Desa Panggautan lorong 1 Dusun 3. Hah? Dusun 3. Dusun. Dusun 3. Iya. Dusun 1, dusun 2 dan dusun 3. Cuman dusun 3 lah yang mengapungkan acara ini. Maka oleh sebab itu, yuk apresiasi kepada para pemuda-pemuda kita. Mudah-mudahan ini menjadi figur di tengah masyarakat. Kapan perlu pemuda-pemudi dusun 3 Kina ini menjadi figur di tengah Kabupaten Mandailing Natal, lebih terkhusus Pantai Barat. Amin. Amin ya robbal. Amin kan labu amin ya robbal. Apa belum sakitnya amin ini? Baik ulun makan, makin ulun makan tuh mudah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita telah mengangkat acara mendung cuaca. Akhirnya Bapak Ibu terlaksana juga acara. Oleh sebab itu bersama kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam kepada pucuk pimpinan dunia, figur seluruh umat, tokoh di tengah umat, belahan jantung Siti Khadijah, buah hatinya Siti Aminah. Beliau adalah singa padang pasir yang telah mendobrak peradaban jahiliyah di kala itu, mengapungkan tauhid dan kemudian mengkristalkan iman. Padahal di tengah itu Bapak Ibu yang berbahagia, hiruk pikuk carut marut tengah terjadi di masa jahiliyah. Ibu-ibu, di masa itu perempuan tak ada harganya. Perempuan dilahirkan hanya untuk melahirkan. Nilainya rendah, nilainya murah pada saat itu. Dengan diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, alhamdulillah derajat wanita diangkat di kala itu. Sampai baginda Rasul mengucapkan dengan kalimat an-nisa'u imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Perempuan adalah tiangnya kampung. Perempuan adalah tiangnya dusun. Perempuan adalah tiangnya di rumah tangga. Kalau tiangnya kokoh, bangunan pun ikut kokoh. Kalau tiangnya rapuh, bangunan pun ikut rapuh. Makanya kita sebagai kaum bapak yang punya orang rumah, perkokoh tiang di rumah. Iya Pak, iya Pak. Perkokoh. Kapan perlu Bapak Ibu yang berbahagia, biar ibu tampil beda di hadapan orang lain, belikan alat-alat kosmetik yang cantik. Kalau lo mak dinyo tuh golak lo. Iko bodak pipa nomor 5. Gincu ko 7,500 tulin. Dilepohkan pagi luhu malele. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya perempuan pelopor kemerdekaan negara ini tercatat di dalam sejarah. Raden Ajeng Kartini, beliau punya slogan kalimat habis gelap timbullah terang. Makanya oleh perempuan hari ini emansipasi wanita naik bagaikan buih mengambang di dasar lautan. Tapi jangan salah artikan Bu, perempuan boleh maju, tapi jangan sampai sisi majunya sebelah kanan. Perempuan boleh mengapung, tapi jangan sampai mengapungkan yang lain. Perempuan boleh di baris depan, tapi jangan mengkebiri yang di belakang. Ibu boleh tampil, tapi jangan lupakan bapak. Ya Bu, ya Bu. Iko gara-gara iko segala macam lah lupa aja ya pepaja saudara. Laki yang elok jadi sapunya, lakinya petidur aja betul. Pulang laki orang dari lau pulang nadi.
Bakal mau. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa seperti ini berkat perjuangan Nabi Muhammad. Kita bisa damai berkat perjuangan Nabi Muhammad. Kita tahu yang halal, kita tahu yang haram berkat perjuangan Muhammad. Maka kita pada dasarnya telah berhutang budi kepada Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, selaras dengan demikian Nabi sampai nyatakan dengan kalimat man aktsara sholawati fi amaliha, siapa yang memperbanyak sholawat pada amalnya, kana ma'iya fil jannah, maka besertakulah nanti di dalam surga. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai intern pribadi Bapak Ibu yang berbahagia, siapa yang tidak mendambakan surga? Siapa yang tidak bercita-cita ke surga? Siapa yang tidak ingin ke dalam surga? Maka Nabi Muhammad janji, siapa yang membaca sholawat kepadaku, bahkan memperbanyak sholawat kepadaku, kana ma'iya fil jannah, besertakulah nanti ia di dalam surga. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita gelegarkan sholawat kepada Rasul. Malam ini kita baca bersama sholawat kepada Rasul. Malam ini suara serentak menggelegar penuh dengan semangat, kita bacain sholawat kepada Rasul. Harapan kepada Allah kita tumpukan. Mudah-mudahan kita yang berhadir ini termasuk golongan umat yang mendapat syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Yuk sholawat badar kisah seluruhnya. Salatullah salamullah Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ah bi ahlil badri ya Allah. Kita sebagai umat bacain selawat kepada Rasul. Ruh Nabi Muhammad tersentak. Masyarakat Penggautan yang dihadiri oleh Bapak dan Ramil, yang dihadiri oleh Bapak Camat, yang dihadiri oleh aparatur kepemerintahan desa, tokoh adat, tokoh ulama, para pemuda, para pemudi, bapak dan ibu, berbadu kita di sini. Kita bacain selawat kepada Rasul. Mudah-mudahan hendaknya, walaupun kita di pantai barat ini jauh dari keramaian kota, kita juga ikut andil, juga ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan syiar agama Allah. Takbir! Allahu Akbar! Ibu bapak rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, kalian anakku para pemuda dan pemudi, ini peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan perjalanan Rasul yang sangat tabu dalam pikiran manusia. Kenapa Pak? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu tidak pernah terjadi, itu bohong. Kenapa Bapak Ibu yang berbahagia? Allah telah khitabkan dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tolong Bapakku sekalian garis bawahi, memperjalankan hambanya,
yang menjadi subjeknya adalah Muhammad, yang diberangkatkan adalah Muhammad, kendaraannya diadakan oleh Allah, tapi yang pada hakikatnya adalah yang memberangkatkannya adalah Allah, bukan Muhammad yang ingin diberangkatkan. Bona Indo Pak, iyo Indo Pak, iyo kan aja lebih cuma lancar urusan. Ibu bapak rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, kono sejarah kopa Indo masuk akabu do. Kono nang kita peringati ko sejarah. Makanya para pemuda dan pemudi jangan terlalu mudah melupakan sejarah. Presiden kita yang pertama, yang terhormat Bapak Insinyur Soekarno, pernah berkata, jangan sekali-kali pernah melupakan sejarah. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang kita sebagai anak Pak, kita panggil mak kita, oh mak ke Medan kalau mak ya mak bagi ongkos di sekolah kita mak agak sebulan 2 bulan teragak bona buka mak. Kadang-kadang saya 2 ilanyu mak di sini nondak pulangnya balik. Dimbo anak yang berada di Palembang datang bulu mak Indo nondaknya lamu di situ Pak do. Biarlah mau di Panggautan nak, di rumah buwok kita tuh nak. Mengapa sebenarnya rumah Indo mau di rumahmu koma? Apa salahmu anakku? Bukan aku tidak mau di rumahmu ini serba wah dan serba mewah di sini. Di rumahmu adalah pelitulannya jauh dari sentral lampu. Tapi nak biar kau tahu, 7 kalian kakak beradik sejarahnya ada di rumah ini. Joleh Pak, joleh Pak, dan apapun juga punya sweet memory in the for love. Tahu apa arti? Tahu apa arti? Jangankan apa ambo jadi tahu arti. Ada sejarah Bapak Ibu yang berbahagia. Maka ini sejarah Bapak Ibu rahimakumullah, kepada Bapak dan kepada Ibu yang harus kita wariskan kepada anak cucu dan ponakan kita. Sejarah ini harus kita wariskan kepada mereka. Kelak suatu saat sejarah ini tidak pudar dan tidak buyar dan tidak hapus begitu saja. Ibu bapak rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita telah banyak krisis iman Pak. Krisis iman, krisis tauhid, krisis i'tikad, dan krisis figur. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, sejarah Nabi Muhammad bu'e nan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala membidik batin kita, mengingatkan otak kita, menyegarkan pemikiran kita bahwa kalau Allah lah campur tangan, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ya Bu, ya Bu, ya Bu, ya Bu. Kalau poi kita kalau po kopi Bapak, kita minta teh manis. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, teh manis dulu. Diambil orang punya lopo kopi itu Pak ayangnya, dimasukkan gulu. Kalau masuk awak ketek dulu teh sabuk nih. Ha, dimasukkan teh situ menjerabuk di situ Pak, tu makul teh sabuk namanya. Kalau kinin ko Indo teh sabuk Pak Leno, teh onyok-onyok kan le TPN-an Batali ini. Iya kan aja betul. Ha, bau di betu itu kan dia onyok-onyok namu. Jadi mulikin ini tutut teh onyok. Maaf nih Pak dan Ramil, kadang bahasanya bahasa daerah Pak. Tapi walaupun demikian, kalau Pak Darmil mengerti alhamdulillah, kalau tidak menjadi ilmu bagi Bapak sendiri bahwa beradaptasi itu bukan tidak sewarna, akan tetapi menyatu dalam keadaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayam manih bagulu tu jako kita minum manih terasu ditimuakai do Pak. Tiga orang nama Bu. Lo boleh gitu Bu. Ditimuakai do Pak. Nah, betujuh. Ditimuakai do Bu. Dulu maknya berkawan ibu-ibu. Oh, dulu berketonton layu di situ.
Bapak Ibu yang berbahagia hamba Allah rahimakumullah, diterima akal Pak. Mengapa? Yang dimasukkan adalah gula, yang dimasukkan adalah teh, temannya adalah air panas. Begitu diaduk dingin kita minum manis, diterima akal. Kono mengapa? Nan dimasukkan gula. Andai kata apa punya lopo tu dimasukkan nyolado, itu teh bagulu namu teh balado. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diterima akal. Tapi Pak lai tauhid nanindo tatimu oleh akal Pak, tapi ada tuh batang kelapa ini mengelilingi pentas kita ini Pak, aula kita ini. Bukankah batang kelapa ini tinggi menjulang, ditiup oleh sang angin, bergerak ke kanan dan ke kiri. Begitu kelapa dijatuhkan ke bawah, lalu kita lopuk, kita bolah, kemudian akan kita jumpai di dalam kelapa air. Wajarkah aduai dalam kegandi Pak? Apulai paralonnya di dalam batang kegandi. Tanyalah ke tukang singso bagi kok ada paralon di situ. Iku Bapak Ibu ilmu wahai pemuda, makanya yang bijak berkata, alam tak kambang jadi guru. Keadaan ini jadi guru bagi kita. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalaulah kita yakin kepada Allah, Allahu fa'alu lima yurid, Allah memperbuat ia sekehendaknya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah kaum muslimin yang berbahagia, sejarah perjalanan Isra wal Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu tanda bukti bahwa Allah memperlihatkan sebahagian kecil dari tanda kebesaran Allah. Dia Pak, Ibu Bapak rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia, pemudaku sekalian, bayangkan kalian kendaraan Muhammad barqunna. Barqun itu bahasa Arab, bahasa kitanya buruk, yang dikeluarkan Allah dari surga, yang dijemput oleh malaikat Jibril, yang dipinjamkan oleh malaikat Ridwan, dan perjalanan itu diizinkan oleh Allah. Belum pernah kendaraan yang ada dalam surga Allah turunkan ke bumi kecuali perjalanan Isra wal Mi'raj. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia, itu cuma terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, belum pernah terjadi kepada para nabi yang lain. Bukankah orang yang pertama di dalam surga adalah Adam? Orang yang pertama di dunia adalah Adam dan Hawa. Belum pernah dia mengendarai kendaraan surga, baru cuman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama umur yang paling tinggi Adam alaihissalam. Orang yang kedua yang membuat kapal besar Nuh, belum pernah mengendarai kendaraan surga. Nabi Sulaiman, raja di raja, tunduk seluruh alam kepadanya. Kalau beliau ceramah, kalau Sulaiman ceramah Pak, bukan cuman manusia yang mendengar, binatang ikut mendengar, jin ikut mendengar, bahkan para malaikat tunduk mendengar ceramah Sulaiman. Berjalan bukan di atas tanah, tapi berlayar di awang-awang. Namun Sulaiman belum pernah mengendarai kendaraan surga. Belajar berapa ya Pak? 10 saat. Ini timudo Bu ya. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut siapa Bu? Alhamdulillah. Kau tilo mak jadi ustaz kau Pak dan Nabi. Alun bakal tonton aja datang. Diundang, dijopo, dipersilahkan dengan segala hormat. Bau dikelacek banyak kesaduh. Apulang mereka kau ni hadiah mulut amplop boleh. Ambo je oleh paknya pakai amplop. Kau tu perlu ambil nama pak kau. Honda enam putih, Honda air mail, Honda betungku aja. Ini jadi salah Pak. Ambo tu perlu ambo isinya tu Pak. Contohnya nyokol le. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barqun
Makanya anak-anak muda sekalian, saya ingatkan kepada kalian, kadang kita lihat poster ataupun foto, ada kadang-kadang di almanak, ada kadang-kadang di gambar bahwa ada kendaraan yang bernama buruk itu, badannya bagaikan kuda, kepalanya kepala manusia, belalainya ekornya panjang ke belakang. Sebenarnya itu bapak yang berbahagia, bukan seroman dan serupa seperti itu. Itu politik orang jahiliyah yang ingin menghancurkan peradaban kita Islam. Mulai dunia terkembang sampai dunia kiamat, Yahudi tidak akan pernah senang terhadap kita Islam. Ini janji Allah dalam Al-Quran, Pak. Lan tardul ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah suka terhadap kita Islam sebelum kita mengikuti apa program-program mereka, barulah mereka senang terhadap kita. Hari ini Pak, 60% hampir mereka berhasil menggelapkan pemikiran para pemuda-pemuda kita. Mulai dari kasus narkoba, dari ganja, morfin, sabu dan lain sebagainya. Sekarang ada lagi alat media sosial yang namanya HP, yang hari ini Bapak Ibu rahimakumullah bisa kita melihat apa yang terjadi di New York, bahkan bisa kita saksikan nih di desa yang kita cinta ini, penggautan yang sangat tercinta. Boleh kita ber-HP, silahkan, siapa saja boleh, tapi kan kita punya saringan, kita kan punya tapisan. Tuh anak-anak kita yang nyanyi tadi, tersentuh batin kita, Pak. Memang bahasanya bahasa biasa, tapi kalau kita perdalam, filsafatnya teramat dalam, Pak. Ya Bu, ya Bu. Sepohon kayu daunnya apa coba rimbun lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun lowe kobun sawit, kalau indo sembahyang apa adoknya. Lancak diunyang gagah dia bang kombang aja telingu. Bahasanya biasa, filsafatnya dalam. Untuk apa kita punya sesuatu, punya kekayaan, punya ini dan punya itu, kalau tidak sholat apa gunanya? Bukan Bapak Ibu rahimakumullah ada pantun bahasa Melayu, kain basahan dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang, kalau hidup kokan menumpuh mati, hartonan tinggal dibagi orang. Iya ndak Bu? Iya ndak Bu? Kalau hidup kau menumpuh mati, laki nanti tinggal babi niyo. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barkhun kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berangkat itu siapa? Yang berangkat Muhammad manusia. Tunggangan beliau, motor beliau, mobil beliau, jet tempur beliau adalah barkhun. Sementara pengawal beliau adalah para malaikat. 3 malaikat yang bersama Muhammad, Pak. Di depan malaikat Jibril, di kanan malaikat Mikail, di kiri malaikat Israel. 3 malaikat, 3 pilar ikut bersama Muhammad dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Bukan main Bapak Ibu rahimakumullah. Andai kata jenderal berdiri di sini, yang jadi pengawalnya kolonel ya Pak. Andai kata umpamanya satu badan organisasi ketuanya berdiri, bansernya yang jadi pengawal. Ibu, andai kata Ibu Kusumo taku, apa tuh jadi pengawal? Nih Bu, kalau apa tuh taku berarti laki penaku tuh.
Ibu bapak rahimakumullah, pengawal Muhammad adalah malaikat. Kendaraan beliau dari surga. Mendapatkan itu bukan simsalabim ada kadabra, bukan kalimatnya cuman ada lalu ada, tidak, yang mengadakan Allah. Ini pelajaran bagi kita semua. Andaikan kita punya niat yang baik lalu kita tunaikan dengan kebaikan, insya Allah yang kita ingin akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak yang berbahagia, desa Panggautan yang kita cintai ini Pak, 35 kemarin belum seperti ini. Jalannya masih sedikit, bahkan cuman jalan setapak, di kanan kiri bertabur dengan rumput. Hari ini sudahlah dijalani atau dibikin aspal tahun 2023. Tapi terpikirkah oleh kita wahai bapakku sekalian dan para bundaku sekalian, 15-25 tahun yang akan datang ini jalan bukan segitu lebarnya, pantai barat menganga, pelabuhannya juga menganga, akan membutuhkan orang-orang sebentar lagi. Makanya hari ini Pak, tolong kita semua isilah kantong dada kita ini dengan iman kepada Allah. Andaikan nanti pantai barat sudah diresmikan sebenar-benarnya, yang berlabuh di sana bukan kapal orang Tamang saja, yang berlabuh di sana bukan kapal orang Sibolga saja. Bisa jadi yang berlabuh nanti kapal Cina, bisa jadi kapal luar negeri yang lain. Maka apabila mereka berlabuh, maka pasti mereka membawa budaya mereka sendiri. Benar tidak Pak? Benar tidak Pak? Bapak tanyalah siapa tamatan Mustafawiyah yang ada di sini, siapa yang tamatan Purba di sini, tanya. Itu Bapak Ibu yang berbahagia, saat saya di sana Bapak Ibu rahimakumullah, hampir 3 kali seminggu turis datang lewat Lake Toba, bertulisan di depannya Pak, yang di dalam orang Belanda, yang di dalam orang Inggris, yang di dalam orang luar negeri. Dia singgah di depan pondok pesantren Mustafawiyah, turun pakai KTP, turun pakai celana pontong, bukan laki-laki Pak, perempuan. Itu budaya mereka. Sama dengan kita Bapak Ibu rahimakumullah. Saya ini Bapak kepala desa, budaya saya pakai celana, pakai sarung, budaya saya pakai jas, budaya saya pakai sorban. Ini maka saya nggak lilit kepala sakit. Bapak Ibu yang berbahagia, maka hari raya saya bersama anak-anak saya Pak, kami berangkat ke Pantai Galon. Kalau di Pasaman Barat cerita Pantai Galon bukan main cantiknya. Orang berangkat, kami berangkat. Saya bawa budaya saya, berjubah saya ke sana. Itu budaya yang harus kita pertahankan. Apalagi budaya kita yang di Melayu ini, budaya kita di daerah pantai, di bibir pantai ini. Jangan takut membawakan budaya, jangan tergilas budaya kita, jangan kikis budaya kita, sebab budaya barat yang akan mengkikis habis budaya kita yang berlandaskan adat basandi sara basandi kitabullah. Kukinin ko Pak Lamuli, pemuda-pemuda gitulah ke barat-baratan Pak, gaya barat, pergaulan barat, logo barat. Ditanya dia buat tinjong ambuagam tahu bohong. Bapak Ibu rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia, boleh kita menuntut ilmu, boleh Bapak Ibu yang berbahagia, tidak jadi masalah, tapi jangan jadikan itu menjadi titik sentral. Bahasa Inggris silahkan Bu, tapi jangan lupa bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa asli, bahasa Arab itu adalah bahasa ibtidah, bahasa Arab itu adalah bahasa pemula. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia, kalindo tahu kadang Bapak Ibu yang berbahagia, omoh cewang di dalam berfikir. Obo pangkeh pepaja kini gobu ya Allah ya Rahman. Desiko licin, iko licin, di tengah-tengah berambut, mau di punggung anjing elok.
Trendy ya sudah nyoba. Inyolan dan trendinya, inyolan dan inyo bapak ibu yang berbahagia. Bau dibikin mulut ya. Bak mode anak cingko idol. Babaju kaos puluh pak tu na. Ba meyek puluh di belakang bahasa Inggris. This is monkey. Iko bawa. Nyo na mengerti nyo arti itu tuh aku dipakai nyo pak. Ay selesai lo aja nyo kabailinin pak. Iko bawa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia, maka kembali bapak titik sentral tadi bapak ibu rahimakumullah, berangkatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum berangkat bu, dada Nabi Muhammad dibelah. Rupa-rupanya bapak ibu yang berbahagia, pembedahan itu bukan cuman pembedahan dokter. Rupanya madeinnya pun ada madein Allah. Ya bu, ya pak, dibolah dadu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para pemuda hari ini bahasa slogan, gombal bukan main, belahlah dadaku, kau akan melihat namamu terukir dengan tinta emas di dadaku. Boyong kalengan. Walaupun orang di Madeling Natal ini mengatakan kau jelek, saya yang mengatakan kau cantik. Nampak dusina ni kok tu belum tanggung tiada sudinya ni. Lah nanya turun aja jakunnya, lah joleh giginya, unciang ke muka. Alamati kerajaan. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibedah dada Nabi kita dengan jari telunjuk malaikat Jibril. Mulai dari pertengahan ini pak sampai ke bawah dibedah oleh malaikat Jibril, menganga dada Nabi Muhammad, tapi anehnya setetes pun tidak ada keluar darah dari dada Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Operasi mana yang tidak mengeluarkan darah pak? Operasi mana bapak ibu yang tidak mencucurkan darah? Tapi kalau Allah yang mengoperasinya, Allah yang campur tangan, maka bapak ibu rahimakumullah, darah tidak ada yang keluar. Muhammad dilahirkan ke dunia ini seorang perempuan yang sangat suci. Allah tumpangkan Nur Muhammad ke dalam perut Siti Aminah, melalui rahimnya ia keluar, setetes darah pun tidak juga keluar. Ibu dan bapak rahimakumullah, makanya wahai pemuda, pemudi, membedah dada Nabi Muhammad itu dengan jari telunjuk malaikat Jibril. Kalau lai Pak Ustad mubalik, guru-guru menyampaikan dibelahlah dada Nabi Muhammad dengan pisau, katanya itu kata kiasan, kata pinjaman, sebab benda tajam itu mirip dengan pisau supaya mendekatkan faham. Artinya pada zahirnya begitulah kalimatnya, tapi kalau pada batinnya dengan jari telunjuk malaikat Jibril. Kenapa bapak ibu yang berbahagia, sholat yang akan dijemput oleh Nabi Muhammad akan mempergunakan jari telunjuk ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Iya Indo pemuda, kita pegunukan tunjuk kita ke dalam sembahyang dua kotu apa, membaca tahiyat awal dan akhir atau membaca at-tahiyatul. Makanya bapak ibu, asyhadu an la ilaha illallah, nyotoga nyoiko kopak diwokotu menyobu Allah, asyhadu an la ilaha illallah, di Allah tuh toga. Jangan satu ba'atahiyatullah toga aja. Iko udah buka tonton lah toh. Pikirkan, jangan bayangkan. Boleh pak? Pikirkan, jangan bayangkan. Kalau apa bayangkan, kau udah apa ya kita buka.
awaknya tuh babot kesini nanya lah terbayang aja di sini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nanyikan ibu jai ko kateh Pak. Di waktu syariat Allah ibu jari ke depan, waktu syariat kepada Muhammad naikkan ibu jari ko sobok ke bawah kateh. Ibu dan bapak yang berbahagia, cukup dengan begitu saja, ndak usah digerak-gerakkan. Kinin kan lay bulurang Pak, asyhadu an la ilaha illallah. Manggagai apu. Iyo Pak, dodek saudara. Ada lagi yang paling bahaya, asyhadu an la ilaha illallah. Bapak demi itu nadi anda tonton tak kemana nonton topek. Ya Allah. Hei anakku sekalian, andaikan kau melihat ada minyak yang dijual orang, mereknya bagus, mutunya paten, jangan terlalu mudah kau percaya. Kenal dulu, ketahui dahulu, pelajari dulu, baru kau katakan itu paten. Kau bapak ibu yang berbahagia, seluruh serba paten. Coba lihat rokok Pak, itu mutu tertinggi, kualitas terbaik. Hingga nyogok 7.000 semungkuh, kualitas terbaik. Untuk rokok biasa Pak, kalau rokok pucuk kualitas tertinggi dan terbaik, sedap rasanya, diramu dengan tangan yang halus. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu. Oh Bu. Kalau laki-laki baik itu ndo baati do nampak coba kononan menggegai jari ya. Tapi malah komo padusi Pak menggegai junan itu. Tentu menggegai lah di dalam tolokong itu Pak. Ngayah papa aja. Kenapa dikau? Ngapa umpunan itu lah menggegai? Ibu bapak rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia. Sahabat ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah amalku di dunia sehingga aku selamat fid dunya wa ilal akhirah? Apa kata Rasulullah? Qul, katakan olehmu, amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian aku beristiqomah. Teguh pendirian, kokoh dalam pendapat, istiqomah di dalam berbuat. Jangan menjadi pucuk owu. Ado angin barat inyalah ke barat bulo, ado angin timur inyalah ke timur bulo, ado nang ke selatan lah ke selatan bulonya, ado kau tahu inyalah kau tahu bulo. Orang ini tidak punya istiqomah, orang ini tidak ada pendapat, tidak ada argumen. Nanti di padang mahsyar tidak ada ulama yang akan mensyafaatkannya. Mazhab Hanafi tidak, Hambali tidak, Maliki tidak, Syafi'i jauh sekali, Abu Hanifah tidak, Imam Ibnu Taimiyah pun juga tidak. Maka tidak ada satupun al-imam yang akan mempertanggungjawabkannya. Biarlah buruk, namun itulah tujuan awal. Bak bahasu kalian para pemuda, jelek-jelek milik pribadi. Untuk apa cantik dan indah tapi onda orang Indo belum tanggung soknya di atas teten. Laju oleh manyolang Indo belum tanggung belum kandar pot sopangke liter. Topek bola babonceng lu sama jo produksi ulun bagi menikah bagi itu pantas sebon tamarem tu mata dohok ulun nanti muko ke belakang kabel buah belakang ke muko ada tangga tu produksi tokonya pelungguang abang datang kecil laki-laki diam sajalah yang ya Allah ya Rahmat ulun bakal tontonlah yang lagi. Kadang-kadang ibu di rumah lah yun nama ibu ke lakinya itu pakai imbuan dia bu bayinya alah datang inyo bayilah inyo makanlah inyo iku apa kalau tergodang hati jadi sebut inyo kau bulu padahal Pak arti inyo tuaang artinya Pak jadi rela Pak dan dipawaang itu
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bedah dada Nabi Muhammad. Tobolah apa? Indolai bapak ibu yang berbahagia, reaksi darah untuk bapak ibu yang berbahagia dibersihkan oleh malaikat. Ibu dan bapak yang berbahagia, hamba Allah rahimakumullah, ujung jantungnya itu dikudung sebuah. Ikolah sebenarnya tompek basayang syaitan tuh Pak. Dikudung, dicampakkan, dibawasihkan dengan ma'uz zamzam, air zamzam. Makanya Nabi Muhammad tuh la takhaf wa la tahzan. Muhammad tidak pernah takut dan tidak pernah gentar. Innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Bukan main Pak. Di saat beliau diutus menjadi Rasul, singa yang paling ditakuti di daerah Arab namanya Umar bin Khattab, yang punya pedang panjangnya 2,5 meter. Hanya Umar yang bisa memegang itu. Mati kece Umar mati, hijau kece Umar hijau, kuning kece Umar kuning. Maka Nabi Muhammad tidak gentar mendekati dan mengajak kepada kebaikan Umar bin Khattab. Bahkan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, geger Abu Jahal, gemetar Abu Lahab, takut Abu Sufyan. Itu kehebatan Umar bin Khattab. Kenapa? Yang mendasari ketakutan itu adalah was-was. Was-was itu dimotori oleh iblis. Iblis takut mendekati Muhammad. Makanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila berceramah tidak ada takutnya Pak. Sebab kenapa? Nih, di belakang tulang belikat Muhammad telah diukir oleh Allah yang namanya Khatamul Anbiya atau Khatamun Nubuwah, yang bertuliskan tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun, Allahu wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Apa artinya Pak tawajjah haitsu syi'ta? Pergilah kau Muhammad kemana kau suka. Fa innaka mansurun, sesungguhnya engkau akan ditolong Allah. Dakwahkan syiar agama Allah, Allahu wahdahu la syarikalah, Allah Esa, tidak ada sekutu baginya. Maka pedangmu adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ibu bapak rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, setelah dibedah tanganmu tu jago Pak Ibu ditutup oleh malaikat Jibril, indulai bekasnya. Itu makanya bolah nan dibolah Allah nakan berbeda tubuh. Kalau bolah nan dibolah Allah bak mano bona lamunyo kita pakai indo nakan bertambah bolahnya tutup. Ini ya Pak, ini ya Bu. Kau muncung, kau nak dibolah Allah dia. Mulai dari ketek Pak sampai lah tua kau kita kini, tolong ponah bertambah bolahnya tu Pak. Bak mano bona mangango aja. Bak mano bona Pak ikasa kuapnya Indon akan bertambah bolahnya. Kok malah komola buat bertambah aja bolahnya sesenti seminggu. Tentu sebulan nombek senti dia. 10 bulan nombek 10 senti. Bak mode muncul anjing elok. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya adalah amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Jibril, selesai ya Allah labbaik. Ditutup malaikat Jibril. Akhir bapak ibu yang berbahagia, berangkat Jibril ke surga jemput buruk, lalu berangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun rahasianya adalah sebelum Nabi Muhammad berangkat diperjalankan Isra itu tadi, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Bapak-Ibu sekalian, bukankah beliau menjemput perintah sholat, tetapi beliau lebih dahuluan sholat. Di mana Pak? Masjidil Haram. Di mana Bu? Masjidil Aqsa.
Di mana lagi pemuda? Baitul Ma'mur di langit yang ketiga. Di mana lagi pemudi? Baitul Qudus di langit yang kelima. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, bukan cuma di dunia ada masjid, di langit ada masjid. Di langit yang ketiga namanya Baitul Ma'mur, di langit yang kelima namanya Baitul Qudus. Di Haram Rasulullah salat 2 rakaat, di Aqsa Rasulullah salat 2 rakaat, di Baitul Ma'mur dan Baitul Qudus juga 2 rakaat. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum perintah sholat beliau sholat duluan. Artinya sebelum anak kita pandai ngaji, kita pandai dulu. Sebelum anak kita berdisiplin, kita harus berdisiplin dulu. Buyong, iya ya, uang beko poi mengaji, ayah ke lauk, aku kep yang 15.000, agihkan kodo kek gu mengaji uang tu, iko adalah untuk lampu, biaya mengaji uang. Kalau kita dulu kan uang minyak namanya dia, iko uang lampu namanya, kono kita pakai listrik, jadilah ya. Oh ya, ambo malam potang ya ditogakkan gumbo du. Apa pada ditogakkannya? Disuruhnya, dijonyo, abaso Al-Quran tu, bau disuruhnya ambo membacanya. Ndo dapet di ambo ya ndo ditogakkan gumbo tu ambo ya. Elok. Itu tanda kesalahan wahang. Gurumu bukan marah berarti benci, tapi gurumu marah berarti bahagian perhatian dia terhadap kau. Dia tidak ingin muridnya menjadi orang yang bodoh. Mantap kejayaan, mantap ya. Iyo. Oh ya, beko nakan ditanya guru yo tu balik le. Jadi kok kalau ditanya udah dapat bukan togak, kudu kali le ni kini belajar mau kaya dulu. Apa ni baca ni ya kau boleh buat ambum apa yo? Zaldateza lamba wali kafdateka. Apa pembacanya katanya? Ambun tahu mau yang kau. Kau tahu ya yang buta huruf. Cetanya kau makwang. Ma zaldate zalamba wali kabdateka. Apa bacaannya? Oh ma, oh alif lam mim, itu bacaannya. Ya Allah ya Rahman, Bapak Ibu yang berbahagia, ikuti kesalahan kita kaum ibu, memberi contoh palangkan mudah, dicontoh amat payah. Rasul berhasil karena itu beliau patut dicontoh, lalu layak untuk dicontoh. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih panjang Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah beliau menempuh 3 alam. Ada namanya alam syahadah, ada namanya alam amsal, ada namanya alam malakut. Sampai beliau ke Masjidil Aqsa, beliau diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui buruk malaikat yang 3 tadi, dikejar oleh jin ifrit. Bawa obor Bapak Ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ifrit mengejar Muhammad, Rasul diajarkan ayat Al-Quran oleh malaikat Jibril. Apa yang diajarkan? Bismillahilladzi la yaturruhu ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Begitu Muhammad membaca, jatuh tersungkur jin ifrit. Obor yang ia bawalah yang membakar dirinya sendiri. Ibu bapak rahimakumullah, di langit pertama beliau jumpa dengan ruh Nabi Adam alaihissalam. Belum Adam pun manusia yang pernah berjumpa dengan Adam, baru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Adam adalah orang yang pertama. Ibu dan bapak rahimakumullah, sampai ke langit ke-7. Di langit ke-7 berpisahlah malaikat dengan Nabi Muhammad. Buruk pun ditinggalkannya. Berjalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Atas izin Allah menempuh Raf-Raf, menempuh Syajaratul Muntaha, Sidratul Muntaha, Mustawa, lalu jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi langsung dengan Allah. Apa kecek Nabi kita ke Allah Pak? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Dijawab Allah Pak Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kalimat assalamu alaika itu Pak khusus untuk Muhammad seorang. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk wa'ang Muhammad dan seluruh para nabi dan berkah Allah. Nabi Muhammad tidak menginginkan dia sendiri yang mendapat. Dia ingin umatnya mendapat. Dia ingin umatnya selamat. Maka Muhammad jawab dengan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kecik Muhammad. Datang Allah menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ko ubi ati wang tu Muhammad 50 wakotu sesmana. Turun Muhammad datang Nabi Ibrahim Nabi Musa. Apa kerja Nabi Musa? Mintalah kepada Allah Ta'ala Muhammad nukan tolak di umat wang tu sembahyang 50 kotu saya semalam tundo. Umat wang ketek-ketek polosek ilahkan banyak cincangnya Indo tangguan minyaknya. Minta diminta balik Pak. Akhirnya turun dapat desminisasi, dapat keringanan, dapat rukhsah. Maka terjadilah 5 waktu sehari semalam yang diistilahkan dengan zamis, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. 17 rakaat secara keseluruhan. Pesan terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, kepada pemuda dan kepada pemudi, kepada bapak, kepada ibu, kepada handai tolan, kepada seluruh para kaum muslimin dan kaum muslimat yang sebangsa dan setanah air, satu akidah, satu keimanan. Seberat apapun bebanmu Bapak, tolong sholat jangan tinggalkan. Sesibuk-sibuk apapun kau Pak, tolong sholat jangan tinggalkan. Sebanyak apapun problema atau masalah, tolong sholat jangan tinggalkan. Sebagaimanapun Pak tugas yang kita kerjakan, sholat tolong jangan tinggalkan. Kenapa? Karena sholat itu hubungan kita kepada Allah. Kalau kita sholat, kita telah berhubungan langsung dengan Allah. Kalau kita tidak sholat, berarti kita telah memutuskan hubungan kita kepada Allah. Kalau hubungan telah putus kepada Allah, kepada siapa lagi kita berharap? Makanya inilah Bapak kunci, inilah Bapak Ibu natijah, inilah Bapak Ibu kesimpulan. Mudah-mudahan mari dengan semangat memperingati Isra wal Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah, sekaligus penyambutan bulan Ramadan. Tidak dapat kita baca Ramadannya Bapak karena waktu selalu berjalan. Mudah-mudahan hendaknya desa Panggautan ini mendapatkan kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mendapatkan kampung yang madani, mendapatkan kampung yang selalu tercurah rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita menatap ke depan, sama kita berpikir, andaikan kita salah, yuk sama kita minta maaf. Andaikan kita berdosa, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu dan bapak yang berbahagia, tidak ada kata terlambat bila ingin kita bertaubat kepada Allah. Ini dululah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hendaknya ada manfaat, terlebih khusus kepada seluruh jajaran para pemuda. Salam hormat Bapak Ibu kepada Bapak dan Ramil, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh kampung dan para ulama, seluruh para bunduk kandung, Bapak Ibu dan seluruh naposurut nauli bulung, pemuda-pemudi, remaja dan remaji. Mudah-mudahan hendaknya jadilah acara ini jadi contoh bagi tempat-tempat yang lain. Walaupun memang pemuda hari ini bagaikan telur di ujung tanduk, namun mereka juga mampu mengapungkan acara seperti ini. Mudah-mudahan hendaknya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ibu bapak rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia, ya, mari kita tengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat mudah-mudahan kursi. Niat mudah-mudahan Allah taala memberkati kita semua. Allah kabulkan apa yang kita mohonkan. Allah berikan apa yang kita minta. Di saat ini kita tengadahkan tangan kita. Yuk Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim ila hadratin Nabil Karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila niyat Al-Fatihah.
Iya kalau doanya. Shiratal ladzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al hadhi Allah jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'di ya Allah tafarraqan ma'suma. Allahumma anzil alaina hikmataka wa hidayataka wa salamataka salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah wa bil khusus ilaina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.